memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menjadi saksi-saksi peristiwa Yesus. Lukas 24 ayat 13-53. Saudara, Yesus dari Nazaret telah mati disalibkan bagi massa rakyat, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Kematian Yesus memupuskan pengharapan mereka. Di lain pihak, bagi kaum penguasa, baik Yahudi maupun Romawi, kematian Yesus melenyapkan potensi ancaman yang sangat serius bagi mereka. Tanggapan-tanggapan itu bukan tanpa dasar. Keduanya berdasar pada kenyataan objektif yang terbentuk oleh praksis laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Betapa tidak, saudara, Yesus dari Nazaret mengusung ide-ide yang kedengaran subversif. Ia berbicara tentang kerajaan Allah yang dikatakannya telah hadir di antara massa rakyat. Ia memberitakan kabar baik bagi kaum miskin, yakni mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Ia mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan yang berintikan pembebasan para budak, penghapusan utang piutang, pengembalian tanah-tanah kepada keluarga-keluarga pemiliknya, dan pengistirahatan lahan-lahan dari fungsi ekonomi. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yesus juga mengecam kaum kaya dan berkuasa, serta orang-orang yang dipandang taat secara ketat dalam beragama, sampai mengabaikan peri kemanusiaan. Bukan hanya itu, saudara, Yesus jajah di Somilangkori, menyampaikan ide-idenya kepada massa rakyat. Ia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang sakit, yakni mereka yang dianggap oleh para pemuka agama sebagai orang-orang yang dihukum Allah. Ia mentahirkan orang-orang kusta, yakni mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk Allah. Ia membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, yakni mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang telah diserahkan Allah kepada kuasa-kuasa jahat. Ia makan bersama para pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang berdosa lainnya, yakni mereka yang dianggap oleh para pemuka agama sebagai orang-orang yang hidup di bawah murka Allah. Sampai-sampai, saudara, Yesus mendapat reputasi sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi Yesus tidak peduli. Ia bahkan menandaskan bahwa yang dilakukannya bertujuan untuk memanggil orang-orang berdosa itu kepada pertobatan. Lebih jauh, saudara, Yesus dari Nazaret telah membentuk dua kelompok murid, yakni kelompok 12 dan kelompok 70. Ia mengutus mereka untuk dalam tanda petik mempropagandakan program-programnya di seluruh tanah Israel. Dengan segala yang dilakukannya, Yesus menjadi begitu termasyur. Tak heran bila saat ia datang di Yerusalem menjelang Paskah, massa rakyat menyambutnya dengan gegap gempita, seraya mengeluh-elukan dia sebagai Mesias atau Raja Agung yang terdamba dari keluarga Daud. Sambutan itu, saudara, kelihatannya membuat dia begitu percaya diri, tentu dalam pandangan para penguasa, sampai-sampai ia berani mengusir semua pedagang di bait Allah dengan menuding mereka semua
telah menjadikannya sarang penyamun. Lukas 19 ayat 45 dan 46. Dapat dibayangkan saudara, antusiasme massa rakyat di satu pihak yang merasa bahwa saat pemerdekaan kaum miskin dan pemulihan kerajaan Daud sudah di depan mata. Dan di pihak lain, kecemasan kaum penguasa yang melihat Yesus dan gerakannya sebagai ancaman terhadap status quo, yaitu kekuasaan dan privilege mereka. Tak heran saudara, bila kaum penguasa Yahudi, yakni imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan Yesus. Lukas 19 ayat 47. Tetapi mereka tahu betapa sulitnya melakukan itu selama laki-laki bersandal dari Nazaret itu ada di tengah-tengah massa rakyat yang terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ayat 48. Nah, atas dasar itu saudara, kita dapat memahami betapa kematian Yesus dari Nazaret di kayu salib telah melegakan hati kaum penguasa di satu pihak dan menghancurkan pengharapan massa rakyat yang terhisap, tertindas dan terpinggirkan di lain pihak. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lukas 24 ayat 21. Begitu kata salah seorang muridnya mewakili keputusasaan massa rakyat. Akan tetapi saudara, di luar dugaan kaum penguasa dan massa rakyat, pada hari yang ketiga Yesus dari Nazaret bangkit dari antara orang mati. Kubur batu tempat jenazahnya dibaringkan kosong. Ia menjumpai murid-muridnya menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka dalam berbagai kesempatan. Di antara murid-murid Yesus, saudara, ada dua orang yang sedang menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan rekannya. Sayang sekali kita tidak tahu atau tidak diberitahu nama rekan Kleopas ini. Mereka berdua merasa putus asa karena Yesus, orang yang mereka gadang-gadang sebagai pembebas Israel, telah mati disalibkan. Lihat lu perhatikan Lukas 24 ayat 21a. Mereka juga bingung karena mendengar bahwa 3 hari setelah kematian Yesus, beberapa murid perempuan yang mengunjungi gua tempat ia dimakamkan tidak menemukan jenazahnya. Lebih jauh, murid-murid itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat mengabarkan bahwa Yesus hidup. Mendengar itu, beberapa murid laki-laki pergi ke kubur Yesus. Kubur itu kosong. Mereka tidak melihat dia. Lukas 24. Kubur kosong menimbulkan spekulasi. Jangan-jangan para murid perempuan telah mengalami ilusi. Merasa bertemu dengan malaikat-malaikat yang mengabarkan bahwa Yesus hidup. Padahal boleh jadi jenazahnya telah dicuri orang. Tapi siapa pelakunya? Dan apa tujuannya? Tapi bila benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, di mana ia sekarang? Putus asa dan bingung, Kleopas dan rekannya memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Saudara, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menjumpai kedua muridnya itu. Ia menjawab keputusasaan dan kebingungan mereka. Ia menandaskan bahwa Mesias harus, dalam bahasa Yunani, harus menderita dan mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lukas 24 ayat 26. Keharusan itu sudah diberitakan di dalam kitab suci.
yakni perjanjian lama. Karena itu, dimulai dari Musa dan dari semua nabi, ia menjelaskan dalam teks Yunani, diermeneuein, menerangkan, diermeneuein. Menerangkan, menjelaskan kepada mereka perihal dirinya dalam semua kitab-kitab suci. Ayat 27. Mendengar penjelasan itu, hati Kleopas dan rekannya berkobar-kobar. Ayat 32. Setiba di rumah, manakala Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, mata Kleopas dan rekannya terbuka. Keduanya pun mengenali epiginoskein, mengenali Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Aphantos egenito ab auton, atau menjadi tak terlihat dari mereka. Ayat 31. Saudara, kematian Yesus adalah sebuah eksodus agung. Perhatikan Lukas 9 ayat 31. Sebuah eksodus atau keluaran yang lebih besar daripada eksodus atau keluaran Musa. Sebab eksodus Musa sekedar membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Di lain pihak, eksodus Yesus membebaskan banyak orang, baik dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain, dari perbudakan dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kebinasaan. Kematian Yesus juga mendirikan sebuah perjanjian yang baru. Lihat Lukas 22 ayat 20. Yang membuat banyak orang dari segala bangsa menjadi umat Allah. Eksodus agung dan perjanjian baru yang diadakan Yesus melalui kematiannya telah membawa dirinya sebagai Mesias masuk ke dalam kemuliaannya. Adapun kemuliaan itu, saudara, tak lain dari tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 32b. Di atas tahta itu ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ayat 33a. Kerajaan atau pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Ayat 33b. Dalam pemerintahannya itu, ia menjadi pembawa keselamatan, soterios, dan terang pewahyuan, phos es apokalupsin, bagi bangsa-bangsa, dan bagi kemuliaan, doksa, kemuliaan umat Allah, yaitu Israel. Lihat Lukas 2 ayat 30-32 dalam Nung Dimitis, nyanyian Bapa Tua Simeon. Apa yang telah dimulai semasa pelayanannya di muka bumi, yakni membebaskan kaum miskin dari antara orang Israel, dari kutuk dosa, kuasa-kuasa jahat dan kematian, kini diperluas hingga meliputi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Kleopas dan rekannya, saudara, kemudian langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid lainnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saat mereka semua sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Ia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lukas 24 ayat 36. Untuk meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sedang melihat hantu, melainkan benar-benar melihat dirinya, Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya yang berlubang bekas paku-paku saat penyaliban. Lihat ayat 40. Bahkan Tuhan Yesus mempersilahkan mereka untuk meraba bekas luka-luka itu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 39. Untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi, ia minta makan kepada mereka. Kemudian ia makan sepotong ikan goreng yang mereka berikan kepadanya. Ayat 41-43. Dengan jalan itu, saudara,
Tuhan Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Dia adalah Yesus dari Nazaret yang telah mati disalibkan dan telah bangkit dari antara orang mati. Dalam kesempatan itu, saudara, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid bahwa semua yang terjadi atas dirinya, yakni penderitaan, kematian, dan kebangkitan, adalah penggenapan dari apa yang tertulis dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Entonomo Moseos kai profetais kai salmois. Ayat 44. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh kitab suci sesungguhnya menunjuk kepada dirinya sebagai Mesias yang melalui penderitaan dan kematiannya masuk ke dalam kemuliaan, yakni kebangkitan yang mengukuhkan dirinya sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Ada tertulis demikian, sabda Tuhan Yesus. Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pateinton Kriston kaya anastenai ek nekron tetrite hemera. Dan atas namanya diberitakan pertobatan demi pengampunan dosa-dosa kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Kai keruk tenai epito onomati auto metanoian es avesin hamartion es pantata etnei arsa menoi apo Yerusalem. Ayat 46 dan 47. Saudara, ada 3 hal yang dapat kita petik dari pengajaran Tuhan Yesus di bagian akhir Injil Lukas ini. Pertama, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Dia nogein auton tonun. Supaya mereka memahami kitab suci. Tu sunienai tas gravas. Ayat 45. Tersirat namun jelas, saudara. Pemahaman yang benar akan kitab suci membutuhkan pencerahan dari sumber kitab suci itu sendiri. Atau dari pokok pewartaan kitab suci itu sendiri. Tanpa pikiran yang dibukakan oleh Tuhan, para murid hanya akan mengenal kitab suci sebagai kumpulan cerita. Atau tulisan yang memiliki nilai keagamaan belaka, bukan sebagai kesaksian tentang berita keselamatan. Tuhan Yesus adalah kunci untuk memahami seluruh kitab suci. Kedua, saudara, Tuhan Yesus mengamanatkan misinya kepada para murid. Apa yang telah diwartakan sebagai nubuat oleh kitab suci telah disaksikan sebagai penggenapan oleh para murid. Itulah penderitaan dan kematian yang mengantar dia masuk ke dalam kemuliaan, yakni kebangkitan yang mengukuhkan dirinya sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Humeis martures touton. Ayat 48. Begitu sabda Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Posisi para murid terbilang sangat unik. Bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret, mulai dari baptisan Yohanes atau apotu baptismatos Yohanu, Lukas 1 ayat 22. Mereka menjadi saksi-saksi mata dari Yesus yang menderita dan mati serta bangkit menyandang kemuliaan sebagai pokok keselamatan bagi segala bangsa. Sesungguhnya para murid telah bergaul langsung dengan Yesus prasalib dan berjumpa muka dengan Yesus pasca kebangkitan. Dengan otoritas atau wewenangnya sebagai Mesias yang telah masuk ke dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan pertobatan demi pengampunan dosa-dosa atas namanya kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, Lukas 24 ayat 47. Tempat eksodus agung itu telah terjadi. Ingat Lukas 9 ayat 31. Tersirat namun jelas, saudara. Pertama, segala bangsa pantata etne, Lukas 24 ayat 47. Hidup dalam dosa-dosa.
Kedua, mereka ada di bawah kuasa pemerintahan Tuhan Yesus Sang Mesias. Ketiga, Mesias akan menghakimi dan menghukum segala bangsa karena dosa-dosa mereka. Dan keempat, Sang Mesias, Yesus, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sehingga beroleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sangat jelas pula, pengutusan ini bersifat universal. Tuhan Yesus bukan semata Mesias alias Raja Agung atas keturunan Yakub atau orang Israel. Ia juga Raja Agung atas segala bangsa. Allah telah mengaruniakan kepadanya kuasa atau otoritas untuk memerintah dan menghakimi segala bangsa. Allah juga telah menetapkan bahwa Mesias Yesus memiliki otoritas untuk memerintahkan segala bangsa untuk bertobat dan mengampuni orang-orang yang menaati perintah tersebut. Atas dasar otoritas yang dikaruniakan Allah kepadanya, saudara, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada segala bangsa. Sebagai saksi-saksi hidup dari peristiwa Yesus, para murid mengemban amanat untuk menyampaikan pesan dan janjinya kepada segala bangsa. Adapun pesan itu adalah pesan pertobatan. Para murid harus memanggil segala bangsa untuk bertobat, yakni berbalik dari jalan hidup yang jahat dan datang kepada Sang Mesias. Adapun janjinya adalah pengampunan bagi siapa saja yang bertobat. Demikianlah saudara, pesan dan janji Mesias Yesus bersifat universal, berlaku bagi semua orang dari segala bangsa. Ketiga, saudara, Tuhan Yesus bersabda, "Aku pasti akan mengutus janji Bapakku kepada kamu. Ego apostelo ten evangelian tu patrosmu ebhumas." Perhatikan Lukas 24 ayat 49. Apa atau siapa yang dimaksud dengan janji Bapakku? Tak lain dari Roh Kudus, saudara. Yohanes Pembaptis pernah menubuatkan janji Bapa manakala ia menyatakan bahwa Sang Mesias, yaitu ia yang lebih berkuasa daripadaku, ho iskuroterosmu, Sang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas 3:16. Mesias Yesus setelah masuk ke dalam kemuliaannya akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kudus adalah kuasa dari tempat tinggi, ex hupsus dunamin. Ayat 49, dialah kuasa Allah sendiri. Mesias Yesus akan memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus agar mereka dapat melaksanakan tugas perutusan, misi memberitakan pesan pertobatan dan janji pengampunan dosa-dosa kepada segala bangsa. Maksudnya jelas. Roh Kudus akan memampukan para murid dalam melaksanakan misi Sang Mesias. Untuk itu, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem guna menantikan kedatangan Roh Kudus. Eksodus agung Yesus Kristus akan meluas ke segala bangsa melalui misi atau tugas perutusan yang dilaksanakan oleh para murid dengan penyertaan Roh Kudus. Tersirat namun jelas, misi tersebut tidak mungkin terlaksana dengan kekuatan para murid itu sendiri, melainkan dengan Roh Kudus, kuasa dari tempat tinggi. Saudara, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga sembari memberkati mereka, para murid sujud menyembah kepadanya. Proskunein auton, sungguh khidmat. Lukas 24 ayat 52. Sebab mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sebab mereka menaati misi atau tugas perutusan yang diamanatkannya kepada mereka. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Di sana mereka memuliakan Allah atas peristiwa Yesus yang telah diberitakan dalam kitab suci dan telah digenapi senyata-nyatanya. Mereka memuliakan Allah karena mereka beroleh karunia sebagai saksi-saksi mata dari peristiwa itu. Mereka memuliakan Allah
Karena mereka diberi amanat untuk menyampaikan pesan dan janji Sang Mesias kepada segala bangsa. Mereka memuliakan Allah, sementara mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka untuk melaksanakan amanat Sang Mesias. Dalam semuanya itu, mereka tahu dan percaya bahwa junjungan mereka hidup, memerintah, dan akan terus menyertai mereka melalui Roh Kudus yang akan segera diutusnya. Saudara, melalui Lukas 24 ayat 13 sampai 53 kita belajar. Pertama, membaca dan memahami Alkitab dengan hati yang terbuka pada bimbingan Allah. Agar kita tidak sekedar tahu secara intelektual, tapi sungguh mengalami kuasa dan kebenarannya dalam hidup kita. Kedua, tugas memberitakan Injil bukan hanya untuk para rasul, tapi juga untuk kita sebagai murid-murid Kristus masa kini. Kita dipanggil menjadi saksi. Kalau murid-murid menjadi saksi peristiwa Yesus yang historis, kita dipanggil menjadi saksi atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Pengalaman keselamatan kita, hidup baru yang telah kita miliki di dalam Kristus. Kita dipanggil juga untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa di tengah dunia. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan minta dan nantikan kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanan dan kesaksian kita. Yang keempat, sukacita dan penyembahan adalah tanggapan yang alami dari hati yang mengalami karya Kristus. Meski Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik ragawi di dunia, toh kita tetap bisa mengalami kehadirannya melalui Roh Kudus dan hidup dalam ucapan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Saudara, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat menjadi pemberita-pemberita pesan dan janji Sang Mesias. Dan mari kita siapkan diri untuk memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta yang dicurahkan, diutus untuk memperlengkapi kita sebagai saksi-saksi berita sukacita, kabar keselamatan dalam Kristus. Terpujilah Allah. Amin.